Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet kepimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira. Pengamat Mujahidin 212, Prabowo bisa lebih otoriter daripada Jokowi jika jadi presiden di 2024 sebagaimana dilansir dari galamedia.com. Pujian Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menjadi sorotan hingga saat ini. Sebelumnya, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Rabu 25 Agustus 2021, Prabowo bersaksi bahwa Jokowi sudah bekerja keras dan tulus dalam menangani pandemi COVID-19. Selain itu, Ketua Umum Gerindra itu juga mengaku salut pada Presiden yang tidak menerapkan kebijakan lockdown. Pengamat hukum dan politik Mujahidin 212 Damain Hari Lubis lantas menanggapi hal ini dengan menyayangkan tindakan Prabowo yang memuji Jokowi terkait lockdown. Padahal kata Hari jelas ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang seharusnya diikuti oleh Jokowi. Disayangkan Prabowo memuji Jokowi yang gunakan sistem prokes COVID-19 atau PSBB dan PPKM darurat, padahal ada Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yang mana Undang-Undang aku adalah Jokowi yang membuat atau mengesahkannya, namun tidak digunakan, katanya pada wartawan Jumat 3 September 2021. Terlebih Jokowi sendiri beberapa kali tampak melanggar protokol kesehatan atau prokes. Bahkan fakta pelaksanaan terhadap sistem prokes tersebut menunjukkan Jokowi selaku presiden terang-terangan sengaja beberapa kali melanggar prokes COVID-19, tuturnya. Hari pun merinci beberapa pelanggaran prokes yang dilakukan oleh Jokowi seperti kasus Maumere menghadiri pernikahan artis Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, dan membagikan sembako di Terminal Grogol Jakarta dan Cirebon yang berakhir kerumunan. Maka dari itu, pujian Prabowo terhadap Jokowi bahwa Prabowo memiliki kesamaan karakter dengan Presiden. Maka terhadap pujian dari Prabowo Subianto terhadap kepemimpinan Jokowi punya makna dirinya merasa selain memiliki kesamaan karakter, setidaknya akan mengikuti perilaku atau paradigma politik yang identik atau mirip kebijakan-kebijakan yang Jokowi telah buat dan telah dilakukan. Maka terhadap pujian dari
Prabowo Subianto terhadap kepemimpinan Jokowi punya makna dirinya merasa selain memiliki kesamaan karakter, setidaknya akan mengikuti perilaku atau paradigma politik yang identik atau mirip kebijakan-kebijakan yang Jokowi telah buat dan telah dilakukan selama ini, ungkapnya. Meski begitu, Hari sendiri tidak heran bahwa pujian tersebut tidak lepas dari bisa jadi sebagai wujud kesetiaan Prabowo sebagai Menhan, sebagai bawahan kepada atasan. Namun sebaiknya pujian tersebut tidak perlu diumbar atau disampaikan di hadapan publik. Prabowo cukup aplikasikan kebijakan presiden sesuai tupoksi yang memang mesti ia jalankan, terangnya. Lebih lanjut, Hari menganalisa makna lain dari pujian tersebut. Baginya, pujian Prabowo memiliki arti jika dirinya jadi presiden di Pilpres 2024 kelak. Prabowo juga tidak akan selalu menggunakan undang-undang untuk sesuatu yang dibutuhkan bangsa dan negara. Terlebih, Prabowo memiliki latar belakang militer sehingga bisa lebih keras kepemimpinannya. Paling tidak, terasa lebih otoriter tentunya daripada Jokowi yang orang sipil, pungkasnya. Tentang keadaan COVID, bahwa penanganannya bisa dikatakan cukup efektif dan kita optimis. Bahayanya adalah bahaya dunia, bahaya seluruh manusia, tapi kita mampu menghadapi dan memang kita harus menghadapinya. Jadi kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Kepemimpinan keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Tim kita saya kira bagus. Tim kita di kabinet cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Karena itu masalah COVID saya kira kita cukup optimistis. Bahwa ada kekurangan, ada keterlambatan vaksin itu saya kira yang dihadapi oleh banyak negara. Kedua yang Bapak sampaikan, ekonomi juga kita optimis, kita cukup baik. Dibandingkan dengan banyak negara lain, itu juga berhubungan Pak. Keputusan Bapak untuk tidak lockdown keras ini ya memungkinkan kita bisa selamat. Negara lain yang lockdown keras malah mengalami kesulitan. Jadi kita boleh bangga bahwa prestasi kita baik, Pak. Saya bangga bagian dari pemerintah ini dan kita nggak usah ragu-ragu, Pak.